Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kita review dulu sebelumnya, yaitu i'rab itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafad, dan yang keempat adalah i'rab jazm. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai i'rab khafad. I'rab khafad itu ada 3 bagian, yaitu al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Yang pertama ada kasroh, yang kedua ada al-ya, dan yang ketiga ada fathah. Contoh dari al-kasratu yaitu yadhhabu Zaidun ila suqi. Zaid pergi ke pasar. Nah, ila yadhhabu Zaidun ila suqi. Yadhhabu ini sebagai fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari. Zaidun sebagai fa'il, ya. Ini adalah berupa isim, kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu adalah orang yang melakukan. Ila, nah di sini ada ila. Ini adalah huruf khafad atau huruf jar. Yang mana ila ini menjarkan isim setelahnya, yaitu isim setelahnya itu adalah ada as-suq. As-suqi, ila suqi, ke pasar. Maka as-suq ini i'rabnya i'rab khafad atau i'rab jar. Maka khafadnya dengan kasroh atau dijarkannya dengan kasroh. Yadhhabu Zaidun ila suqi. Kemudian yang kedua yaitu al-ya. Di dalam ya ini contohnya marartu bisolihaini. Saya melewat bisolihaini dengan 2 orang soleh. Marartu bisolihina. Saya melewat dengan orang-orang soleh. Untuk penjelasan lebih rincinya nanti kita akan jelaskan kembali ya mengenai al-ya ini. Kemudian yang ketiga ada al-fathah. Contoh dari al-fathah ini marartu bi Fatimata. Nah, ini dengan fathah. Ada bi di sini, bi ini huruf jarnya, Fatimahnya ini dikhafadkan dengan fathah. Kemudian sholaitu fi masajida. Nah, saya sholat di masajida, masjid. Jadi di sini ada huruf jar fi, setelahnya ada isim, yaitu dijarkannya ini dengan fathah fi masajida. Selanjutnya kita bahas satu persatu. I'rab khafad dengan kasroh yang pertama ada di 3 tempat, yaitu di dalam isim mufrad al-munsharif, isim mufrad yang bertanwin, yang menerima tanwin. Contohnya katabtu biqalamin. Katabtu biqalamin. Katabtu, saya telah menulis, biqalamin dengan pulpen. Nah, di sini ada bi. Bi itu adalah huruf jar atau huruf khafadnya ya. Setelah huruf khafad itu maka i'rabnya harus khafad atau harus jar. Maka dikasrohkan biqalamin. Katabtu biqalamin. Saya menulis dengan pulpen. Nah, ini adalah isim mufrad. Qalam ini isim mufrad bentuknya 1. Saya menulis dengan 1 pulpen gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir, apa jamak taksir itu? Jamak yang isimnya itu lebih dari 2. Ya, jumlahnya lebih dari 2, kemudian berubah dari bentuk mufradnya. Ya, jamak taksir al-munsharif, jamak taksir yang munsharif, yang menerima tanwin. Itu contohnya zahabtu ilal buyuti. Zahabtu, saya telah pergi, ilal buyuti, ke rumah-rumah gitu ya. Jadi al-buyut ini adalah jamak taksir dari baitun. Baitun, baitani, buyutun. Baitun isim mufradnya, baitani isim musannanya, al-buyut ya atau buyutun ini adalah jamak taksir. Jadi di sini ada ila adalah huruf jar atau huruf khafad, maka setelah huruf khafad ini i'rabnya harus i'rab khafad atau i'rab jar. Maka al-buyut ini dijarkan dengan kasroh karena jamak taksir al-munsharif. Zahabtu ilal buyuti. Kemudian yang ketiga adalah ada jama muannats salim. Jama muannats salim ini jama untuk perempuan ya.
yaitu cirinya yang ada ta marbutoh kalau dalam keadaan mufrad, jika dalam keadaan ini ya, karena ini jama muannas salim, maka ada alif dan ta di akhirnya, itu cirinya itu ya. Zahabtu bil muslimati. Zahabtu, saya telah pergi, bil muslimati, dengan orang-orang muslim perempuan. Nah, orang-orang muslim perempuannya ini lebih dari 2 orang. Nah, di sini ada bi. Bi ini adalah huruf jar atau huruf khofat. Maka karena ada huruf khofat, isim setelahnya ini harus dikhofadkan atau harus dijarkan. Maka dijarkannya dengan kasroh. Jadi al-muslimati ini jama lebih dari 2, jama muannas salim untuk perempuan. Nah, ciri akhirnya itu ada alif dengan huruf ta. Begitu ya. Dhahabtu bil muslimati. Selanjutnya kita akan belajar mengenai i'rab khofad dengan ya. Yang pertama, i'rab khofad dengan ya itu ada di dalam 3 tempat. Yang pertama ada di dalam asmaul khomsah, yang kedua ada di dalam isim tasniyah, yang ketiga ada di dalam jama mudzakkar salim. Nah, asmaul khomsah ini kita sudah dipelajari ya sebelumnya, itu ada abun, akhun, hamun, fu, dzu, malin. Nah, asmaul khomsah di sini contohnya jitu ma'a akhika. Nah, jitu, saya telah datang, ma'a, bersama. Nah, ma'a ini huruf jar ya atau huruf khofad. Akhika. Nah, akhika. Jadi asmaul khomsah ini, isim yang 5 ini adalah akhun. Maka ketika dikhofadkan ya, karena ada ma ini, maka harus dikhofadkan, harus dijarkan, yaitu dengan huruf ya. Jadi akhika. Gitu ya. Jitu ma'a akhika. Saya telah datang bersama saudara laki-laki. Saudaramu ya, laki-laki. Kemudian yang kedua adalah isim tasniyah. Dalam isim tasniyah ini, isim tasniyah itu menunjukkan 2 ya. Contohnya marortu bil solihaini. Marortu bil solihaini. Saya telah melewat bil solihaini dengan 2 orang soleh. Nah, orang solehnya laki-laki ya. Kemudian di sini marortu, saya telah melewat, bi. Nah, di sini ada huruf jar. Maka setelah huruf jar ini harus dijarkan, harus dikhofadkan. Bil solihaini. Maka dikhofadkannya isim tasniyah itu dengan huruf ya. Jadi nunnya itu hanya tambahan gitu ya. Pengganti dari isim mufradnya. Maka bil solihaini. Jadi khofadkannya yaitu dengan ya. Bil solihaini gitu ya. Jadi sebelumnya harokatnya fathah, ha, soli, hai ini. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jama mudzakkar salim. Ya, ini jama mudzakkar salim ya, kita sudah bahas jama mudzakkar salim. Contohnya itu marortu bil solihina. Saya telah melewat bil solihina, dengan orang-orang soleh, laki-laki gitu ya. Jadi sini ada saya telah melewat dengan as-solihina, orang-orang soleh. Nah, di sini karena ada bi huruf jar, maka setelahnya itu ini kan as-solihin ini jama mudzakkar salim. Ya, as-solihina, maka di khofadkan atau dijarkannya dengan ya, gitu ya. Jadi kalau as-solihin ini ketika i'rab rafa itu as-solihuna. Nah, karena di sini ada bi, maka dikhofadkan atau dijarkan dengan ya, jadi menjadi bil solihina. Marortu bil solihina. Kalau misalnya asalnya al muslimuna, kita diganti ya, as-solihunnya diganti jadi al muslimuna, maka menjadi marortu bil muslimina. Itu ya contohnya dari i'rab khofad dengan ya. Selanjutnya yaitu i'rab khofad dengan fathah. Yang ketiga dengan fathah. Ini ada di dalam satu tempat, yaitu di dalam isim alladzi la yansharif. Jadi di dalam isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini adalah isim yang tidak menerima tanwin ya. Di sini contohnya marortu bi Fatimata. Marortu bi Fatimata. Saya telah melewat dengan Fatimah. Itu ya. Jadi di
dijarkan atau dikhofadkannya ini dengan fathah. Kemudian yang kedua itulah contohnya sholaitu fi masajida. Sholaitu fi masajida. Saya telah sholat fi masajida, di masjid. Nah, di sini ada fi. Fi itu huruf jar. Maka masajida ini adalah isim ghair munsharif, dikhofadkan atau dijarkannya itu dengan fathah gitu ya. Jadi ini di dalam i'rab khofad itu yang pertama ada kasroh, yang kedua dengan ya, yang ketiga dengan fathah. Jika kasroh ada di 3 tempat, yang pertama di isim mufrad al-munsharif, yang kemudian yang kedua ada di jamak taksir al-munsharif, dan yang ketiga adalah jamak muannats salim. Kemudian ya juga ada di 3 tempat, yaitu di asmaul khamsah, isim yang 5, kemudian isim tasniyah, dan yang ketiga jamak mudzakkar salim. Dan yang terakhir fathah itu ada di isim alladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Begitu ya untuk pembahasan dari i'rab khafad ini. Syukron.